Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Semoga anak-anak soleh dan soleha yang berada di rumah selalu dalam keadaan sehat, semangat dan terus semangat dalam meraih pahala Allah, insya Allah. Barakallahu fikum. Baik anak-anak soleh dan soleha, pada hari yang cerah ini, di pagi yang berbahagia ini, kita akan masuk yaitu mapel IPA, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita akan membahas tentang daur makhluk hidup. Anak-anak soleh dan soleha, untuk apa sih kita belajar daur hidup? Apa sih tujuannya? Ada yang tahu? Iya, hebat sekali. Tujuannya yaitu agar kita mengetahui apa sih daur hidup itu? Bagaimana sih proses daur hidup? Nanti kita akan membahas metamorfosis, tanpa metamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Ya kan? Baik, mari kita simak video berikut ini. Baik anak-anak soleh dan soleha yang ibu guru sayangi dan ibu guru banggakan, insya Allah masih semangat kan? Baik, nah kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu kita akan membahas pertama tentang daur hidup hewan, kedua daur hidup tumbuhan, yang ketiga pelestarian tumbuhan. Nah, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan mengambil dulu yang pertama daur hidup hewan. Ada yang tahu apa sih daur hidup? Ya, daur hidup itu adalah perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Jadi, tahap perubahan yang dialami makhluk hidup itu terbagi dua, tanpa metamorfosis dan metamorfosis. Nah, ada yang tahu atau pernah mendengar kata-kata metamorfosis? Apa sih metamorfosis itu, Ibu Guru? Iya, kita akan membahas apa itu metamorfosis. Metamorfosis itu adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami oleh hewan dari menetas sampai menjadi hewan dewasa. Nah, kita akan membahas lagi yaitu daur hidup tanpa metamorfosis. Taib anak soleh dan soleha, ternyata daur hidup tanpa metamorfosis itu adalah yang terjadi pada hewan metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk tubuhnya yang sangat berbeda. Contohnya, ayam, kucing, ikan, kambing, dan burung. Nah, coba anak-anak soleh dan soleha perhatikan gambar tersebut. Apakah dia mengalami metamorfosis? Tentu saja tidak. Nah, anak-anak soleh dan soleha, coba perhatikan contoh yang ada pada gambar. Gambar apakah itu? Iya, hebat sekali. Itu adalah telur. Kira-kira telur itu akan berubah menjadi apa ya? Iya, telur itu akan menetas. Coba lihat. Ya, setelah menetas dia akan menjadi ayam ataupun anak ayam. Setelah menjadi anak ayam, dia akan menjadi apa? Ada yang tahu? Iya, dia akan menjadi ayam dewasa. Nah, itulah contoh dari hewan tanpa metamorfosis. Kemudian dari ayam dia akan bertelur lagi. Nah, itulah siklus daur hidup tanpa metamorfosis. Berikutnya kita akan membahas yaitu daur hidup metamorfosis. Nah, ternyata daur hidup dengan metamorfosis itu anak soleh dan soleh terbagi dua. Pertama, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa sih yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Iya, hebat sekali pertanyaannya. Metamorfosis sempurna, bentuk tubuh hewan saat dia lahir sangat berbeda dia saat bentuknya dewasa. Kalau metamorfosis tidak sempurna, bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk tubuhnya saat dewasa. Hampir sama tapi terbalik. Gitu ya anak-anak soleh dan soleha. Baik, kita akan perhatikan contoh hewan dengan metamorfosis sempurna.
Ada apa aja? Ada yang tahu? Iya, hebat sekali. Yaitu ada kupu-kupu, dan yang kedua ada lalat, dan yang ketiga ada nyamuk. Nah, itulah contoh hewan metamorfosis sempurna. Kita akan melihat proses metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, ini apa ya anak-anak soleh dan soleh? Iya, itu adalah telur. Kupu-kupu akan meletakkan telurnya di tempat yang aman dari pemangsa. Kemudian, telur tersebut berubah menjadi larva. Larva itu akan menetas dan larva itu mencari makanan berupa daun sebanyak-banyaknya dan dia akan mengalami pergantian kulit. Larva itu ulat, ya. Nah, dari ulat dia akan berubah apa ya? Iya, dia akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Ulat akan membungkus dirinya dengan benang-benang dan meletakkannya di ranting pohon. Kemudian dari pupa tersebut berubah menjadi kupu-kupu. Nah, dari kupu-kupu dewasa dia akan berkembang biak lagi, yaitu bertelur. Taib anak-anak soleh dan soleha, selanjutnya kita akan membahas yaitu contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Ada yang tahu apa contohnya? Iya, ini adalah gambar. Taib kita akan membahas yaitu contohnya ada capung, kecoa, dan belalang. Jadi, hewan tersebut adalah contoh hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna. Dan metamorfosis pada belalang. Pertama, dia itu telur. Nah, dari telur dia akan berubah menjadi belalang tanpa sayap. Kemudian, ini adalah contoh nimfa tanpa sayap ataupun hewan muda. Nah, seolah-olah di sini dia memiliki sayap. Sebenarnya hewan belalang muda ini dia tidak memiliki sayap. Setelah beberapa hari dia akan berganti kulit, kemudian dia akan berubah menjadi belalang bersayap 2. Setelah itu dia akan berubah menjadi belalang dewasa, sayapnya sudah sempurna. Nah, itulah metamorfosis yang tidak sempurna pada belalang. Selanjutnya kita akan membahas yaitu yang kedua, daur hidup tumbuhan. Nah, ternyata tumbuhan juga memiliki daur hidup. Baik anak-anak soleh dan soleha, daur hidup tumbuhan itu biasa dimulai dari biji. Ada yang tahu apa contohnya? Tumbuhan yang mengalami tahapan dari biji, boleh apel, rambutan, ada lagi mangga, ya kan? Jambu dan nangka. Nah, perhatikan berikut. Nah, biji ini dia akan berubah menjadi ataupun mengeluarkan tunas. Kemudian dari tunas dia akan mengeluarkan kecambah. Nah, dari kecambah tersebut dia akan berubah menjadi tumbuhan muda. Nah, dari tumbuhan muda ini adalah akan terjadi proses fotosintesis. Fotosintesis itu adalah akan membuat makanan. Nah, dari proses pembuatan makanan, maka tumbuhan muda ini akan berubah menjadi tumbuhan dewasa. Setelah berubah menjadi tumbuhan dewasa, dia akan mengeluarkan bunga dan dari bunga itu dia akan berubah menjadi buah. Nah, dari buah dia akan kembali lagi berubah menjadi biji. Nah, itulah proses daur hidup tumbuhan. Baik anak-anak soleh dan soleha, masih semangat? Insya Allah semangat ya, walaupun kita belajar secara daring, tetapi anak-anak soleh percayalah, insya Allah Allah akan mudahkan, tetap semangat. Nah, yang ketiga kita akan membahas yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, untuk apa sih kita harus melestarikan makhluk hidup agar hewan dan tumbuhan tidak punah? Oleh sebab itu kita harus menjaga tumbuhan dengan melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu ada 3 langkah. Pertama, melestarikan hewan dan tumbuhan. Langkah dapat dilakukan yaitu secara in situ. Apa itu in situ? Dilakukan di habitat hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu cagar alam. Nah, selanjutnya
Pelestarian juga dapat dilakukan secara ex situ. Apa itu ex situ? Dilakukan di luar habitat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya apa ya? Penangkaran. Nah, anak-anak soleh dan soleha, ada yang tahu apa sih manfaat dibuat penangkaran tersebut? Iya, manfaatnya itu untuk menyelamatkan hewan langka yang sudah punah. Jadi, sekarang sedang dibudidayakan dalam penangkaran yaitu penyu. Penyu hampir punah kan? Iya, oleh sebab itu sekarang sedang dibudidayakan kembali. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan memberikan contoh hewan-hewan yang terancam punah di Indonesia seperti gajah Sumatera, kemudian ada komodo, kemudian ada badak, jalak Bali, harimau Sumatera, kemudian ada juga orang hutan. Nah, kalau dari tumbuhan yang terancam punah di Indonesia ada seperti bunga bangkai raksasa, bunga rafflesia, anggrek hitam, tembusu, ulin. Itu semuanya hampir punah. Jadi kita harus menjaganya ataupun melestarikannya tumbuhan dan hewan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada mengembangbiakkan pada hewan dan tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu menetapkan undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan. Alhamdulillah, berakhirnya proses belajar kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat anak-anak soleh dan soleha. Tetap semangat belajar di rumah. Insya Allah anak-anak soleh dan soleha semua pasti bisa menjalani aktivitas seperti ini. Semoga Allah mudahkan dan Allah berikan kesabaran buat anak-anak soleh dan soleha. Insya Allah semuanya berkah. Nah, itu saja yang bisa Ibu Guru sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam penyampaian. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.